Hi, this is Potheads and I'm Gino Renaldi. Seseorang ini adalah seseorang yang membanggakan lewat masakan dia berkarya dan juga lewat cita rasa beliau ahlinya. Laode Saiful Rahman. Halo Kak, selamat datang di Potheads. Terima kasih sudah diundang juga. Alhamdulillah. Kak, kalau betul ya namanya Laode Saiful Rahman? Betul, Laode Saiful Rahman itu nama lengkap saya. Dan memang dari 2021 berarti chef. Dari chefnya ini banyak yang nggak tahu ini dari kapan Kak? Oke, jadi kalau untuk kuliner itu saya dari 2015 sebenarnya belajar tentang kuliner itu di Jogja. Saya kan merantaunya di Jogja kan, lulus di sini di Kendari sini, terus berangkat ke Jogja. Belajarlah kuliner di sana dari 2015 sampai 2021 kemarin COVID, terus ada kesempatan ke Jakarta yang MasterChef itu. Ternyata rezekinya ada di sana. Udah deh, akhirnya orang-orang lebih kenal saya dari sana. Padahal memang background saya memang chef. Memang. Tapi memang kan dari seorang, saya panggilnya chef ya? Iya. Seorang chef Ode ini dari kecil memang sudah berangan-angan kayak, kayaknya saya suka bidang ini deh. Saya mau tekuni di sini saja dulu. Apakah dulu punya pikiran seperti itu? Atau kan kita dulu kecil kayak, saya mau jadi polisi deh atau tentara kah begitu. Betul. Iya. Kita kan dari kecil tuh kalau ditanya cita-cita ya seperti orang pada umumnya tuh, jadi tentara lah, polisi. Kalau saya memang tentara dulu cita-citanya. Tentara dulu sih. Tentara. Sampai di titik mana? Oke, nggak masuk akal ini gitu. Iya. Nanti pas lulus SMP kayaknya tentara tidak masuk akal deh gitu. Kemudian lulus SMA itu kita masih meraba-raba sebenarnya kita mau jadi apa. Karena memang proses perjalanan saya sampai ke Jogja itu ada banyak sekali karena saya juga bisa dibilang bandel lah waktu SMA itu, bandel sekali sampai ibu itu dia kayaknya kamu mau bingung gitu mau jadi apa juga kayaknya kan. Akhirnya di Jogja itu saya pas ke sana awalnya hanya kerja serabutan kayak jualan kaset, angkat-angkat galon. Sempat itu sambil nyari-nyari kan kerja apa gitu. Menyambung hidup lah ya. Betul sekali. Terus ada momen teman mau nggak cuci piring, dia bilang kayak gitu. Saya mau saja gitu kan. Tapi katanya harus pakai sepatu, harus pakai celana, sama baju polos dan bawa CV. Saya bilang, piring apa kita mau cuci nih? Kita kan di kampung kan, mau cuci piring kan tinggal duduk saja kan. Duduk cuci saja. Piring. Ternyata itu restoran bintang 5. Dia tiap weekend itu kayak kekurangan tenaga, jadi saya casual di sana tiap Jumat, Sabtu, Minggu. Part time untuk bantu-bantu cuci piring di sana karena eventnya itu selalu rame dan memang restorannya bagus sekali, view-nya itu Candi Prambanan. Dulu kalau presiden-presiden pasti makan di sana. Kalau ke Jogja, pas disitulah pertama kali masuk di dapur profesional, lihat orangnya laki-laki semua di dalam dapur tuh, laki-laki pakaiannya bersih, warna putih semua, mainan pisaunya bagus. Ternyata ada fungsi lain dari pisau. Biasanya kita kan kalau di mana jadi menari kan pakai pisau. Ternyata di situ ada fungsi lainnya, bisa motong-motong, potongannya rapi, terus atraksi mereka memasak sambil keluar api-apinya. Itu jadi kayak kayaknya ini menarik deh. Terus karena sering kerja di sana, tanya-tanya juga, dijelaskanlah struktur dapur seperti apa. Di dapur itu ada tingkatan-tingkatannya. Paling bawah itu steward, seperti yang kamu lakukan sekarang, cuci piring. Terus naik lagi jadi helper, jadi cook, jadi CDP, jadi demi chef, jadi komis, sampai jadi executive chef. Itu ada jenjang karirnya. Situlah mulai wah gila ya. Terus
ternyata ada sekolahnya katanya. Pas nyari sekolah di Jogja itu ternyata memang rata-rata sekolah kuliner itu mahal-mahal, 20-an ke atas itu biaya. Semester gitu ya, per semester gitu. Nah, itu sekolah-sekolah favorit saya lihat, wah ini kayaknya nggak mungkin juga kan untuk saya. Tapi mungkin karena kita di situ apa ya, kayak sungguh-sungguh ya. Ada momen di Facebook itu karena sering scroll sekolah chef. Jadi ada Jogja Culinary School Academy Chef. Dia mau cari office boy yang mau kerja di situ. Terus saya tertarik tuh, oh kayaknya kalau jadi office boy di sini saya bisa sambil curi-curi ilmu memasak. Di Academy Chef itu. Ternyata pas saya bawa CV saya ke sana, entah mukjizat seperti apa, katanya yaudah deh kayaknya kamu kita kasih beasiswa aja, belajar 1 tahun gratis di Academy Chef, tapi kamu harus tinggal di dekat sini biar sambil bantu-bantu kayak bersihin gedung, tiap pagi belanja di pasar untuk praktek senior-senior. Nah itu tambah semangat lagi. Akhirnya pelan-pelan itu terbuka jalannya, dan Jogja memang kota kuliner yang berkembang cepat. Jadi ya di situ saya 5 tahun waktu saya habis di dapur. Sampai datangnya COVID itu. Sampai adanya audisi MasterChef itu. Sampai datang audisi MasterChef itu. Jadi dulu apa yang menarik nih di kitchen? Apa yang chef rasain itu? Kayaknya saya coba dulu deh begitu. Nah itu sih makanya apa ya? Saya beranggapan orang itu sebenarnya punya keahlian, ada yang bakat dari lahir, ada yang harus dicari. Nah, saya salah satu orang yang ketemu bakat itu karena saya mencari. Nah, jadi ketika ketemu itu langsung, wah, passion saya di sini. Sama kayak orang main bola mungkin ya, karena dia lihat bola saja, terus dia coba giring, terus dia cetak gol kok akurasinya bagus. Akhirnya dia jatuh cinta di situ. Ya mungkin saya seperti itu juga. Ketika memasak, saya senang gitu. Saya senang, dan ternyata pas ikut Academy Chef itu coach-coach saya yang coaching saya tuh mereka puas dengan hasil makanan saya. Oh berarti kayaknya saya ada bakat begitu. Padahal waktu kecil juga kita sering main masak-masak begitu. Yang ujung-ujungnya kita tidak makan kan? Itu ternyata seperti itu. Dan akhirnya saya melihat peluang itu, dan struggle-nya cukup besar memang di Jogja karena ada momen saya harus PKL itu kayak magang gitu kan, di salah satu hotel. Kita magang kan kita nggak dibayar ya, tapi saya juga harus bekerja karena untuk kehidupan saya sehari-hari balik lagi. Cuman magang saya ini saya jadikan proses belajar saya paling besar, karena ketika kalau nanti ditanya, kamu belajar masak di mana? Oh saya belajar di hotel ini sama chef ini. Saya lumayan riset di Yogyakarta, salah satu hotel terbaik waktu itu ada namanya Jogja Plaza Hotel, dan chefnya itu kebetulan dia menjabat sebagai Presiden ICA, Indonesian Chef Associasi. Jadi namanya cukup besar lah untuk kami yang kerja di dapur ya. Akhirnya saya mau mengajukan PKL di sana. Dan itu memang sempat diwanti-wanti sama admin sekolah, katanya kamu yakin di situ, katanya itu disiplinnya luar biasa loh. Oh saya bilang nggak apa-apa, saya memang pengen di sana, dan ternyata keterima. Dan itu memang disiplinnya luar biasa. Kita kalau masuk dapur itu nggak boleh bawa HP. Nggak boleh bawa HP, masuk harus tepat waktu, terus pulang itu nggak bisa tepat waktu, harus ada loyalitas. Bersih-bersihnya lagi. Iya, jadi harus benar-benar perfect gitu. Kemudian balik di PKL itu saya harus kerja. Saya harus kerja di dapur juga, yang dapur mana itu keahlian saya juga kan di situ.
karena sebelumnya saya sempat jadi steward di cuci piring itu, ketika saya mengajukan tempat kerja yang baru, saya sudah bisa naik jabatan jadi helper waktu itu. Helper lagi, ya. Jadi naik jabatan, dan memang di situ struggle yang saya dapat itu lumayan besar karena sampai mimisan. Karena dari jam 2 siang sampai jam 11 malam itu saya di hotel. Pulangnya itu jam 12 malam sampai jam 8 pagi saya kerja di kafe, yang kafenya 24 jam. Dan Jogja itu kota yang nggak pernah tidur. Jogja itu tidak pernah tidur. Mungkin kalau di Kendari sini jam 12, jam 1 sudah closing. Iya, banyak yang closing. Oh, di sana makin rame. Kalau di Jogja itu makin rame sampai subuh itu dia nggak pernah berhenti. Jadi aktivitas terus ada di situ. Dan juga berarti dari dapur ke dapur nih. Dari dapur ke dapur. Jadi saya tidak ada waktu nongkrong, pacaran apa lagi. Nggak ada waktu. Dari dapur ke dapur sampai dari dapur ke dapur itu, Chef, ini kalau kita sebagai orang awam ya, kita lihat di TV, di sosial media, pressure itu ada memang. Aduh, itu yang dilihat di TV belum ada apa-apanya. Oh gitu? Belum ada apa-apanya. Termasuk yang hotel yang tempat PKL saya ini, karena disiplinnya nomor 1, mentalnya juga harus bagus. Karena ketika saya masuk PKL di situ, kami ada 4 orang dari sekolah berbeda, dan tiga orang ini nggak ada yang selesai, nggak ada yang kuat. Karena kita memang di pressure itu, kita terlambat 5 menit itu kita memang dimaki-maki. Kita salah ambil alat itu memang dibanting dan maki-makian tiap hari. Dan saya ketika 1 minggu pertama PKL di sana masih semangat begitu kan. Masuk minggu kedua itu udah mulai, kenapa satu dunia kayak saya yang pikul begitu kan, berat sekali kan rutinitas saya begitu. Mulai terlambatlah saya, terlambat ya 5 menit. Itu saya dimaki-maki beneran. Itu kebun binatang keluar, dasar kamu tidak pernah disiplin, kamu pikir ini hotel nenek moyangmu, ya gitu lah tuh bahasa-bahasa kasar. Tapi orang-orang di hotel itu mereka tidak tahu kegiatan saya di luar apa. Oh gitu. Sampai ada momen ketika saya lagi slow gitu istirahat, ada senior katanya, kamu tidak malu dimarahin chef katanya tiap hari kayak gini. Saya mah kalau cuman dimarah-marahi, saya bilang telingaku sudah tebal. Saya bilang kita orang Sulawesi kan, kalau cuman marah-marah, suara-suara keras, ya makanan sehari-hari nih. Makanan sehari-harinya kita. Asal tidak ada main fisik. Saya kalau telinga saya bilang sudah tebal. Saya bilang gitu, kan. Apalagi ya memang salahnya kita kan. Memang sudah salah memang sudah kan. Salah memang. Makanya kamu kenapa? Saya bilang saya terlambat bangun gitu. Alarm dong. Saya bilang. Itu senior mungkin peduli juga kan. Saya bilang sebenarnya saya habis dari sini harus kerja. Soalnya kan saya di sini nggak digaji. Terus senior saya mungkin dengar itu kaget dia. Serius kamu? Kita kerja di sini aja capeknya udah luar biasa. Apalagi kamu habis dari sini malah kerja lagi kan? Hotel itu yang apalagi kalau kena wedding yang 1000 pack itu capeknya luar biasa. Ini kamu selesai dari sini malah kerja lagi. Saya bilang mau gimana? Saya bilang nggak ada pilihan lain kan? Saya bilang. Dan setelah mereka dengar cerita saya itu, satu kitchen itu langsung respect sama saya, langsung respect, kecuali chefnya harus tetap profesional. Harus objektif ya kak. Iya, dia nggak mau peduli apa kegiatan kamu di luar, kamu masuk sini harus profesional seperti itu. Dan saya bersyukur sekali ada dia, karena dia masih pada prinsipnya seperti itu. Saya jadi tidak menggampangkan begitu. Saya terlambat 5 menit, nggak apa-apa deh. Akhirnya saya hilangkan itu, karena saya akan tetap kena marah gitu. Tidak peduli kamu mau secapek apa, kamu masuk di situ harus tetap disiplin. Dan saya bersyukur sekali karena itu juga yang bikin saya sampai sekarang harus tetap disiplin sih. Terus disiplin. Memang ya kalau chef itu rata-rata memang gila disiplinnya itu. Jadi orang lihat kayak Chef Juna gitu, galak, itu sebenarnya belum ada apa-apa. Belum ada apa-apanya itu. Belum ada apa-apanya. Yang di dapur asli kita tekanan luar biasa, apalagi panas, pressure, dari senior. Menunya belum banyak yang keluar. Dan
Dan alhamdulillah saya 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan itu PKL-nya saya selesai lancar gitu. Lumayan lama itu, Chef. 6 bulan gila itu. Sudah sampai mimisan saya kerja gini-gini keluar darah. Aduh gila itu. Sampai kalau di kafe itu kan juga tidak boleh tidur kan. Kadang habis sholat subuh itu udah ketepar. Itu security sampai tenang-tenang saya di musola itu, bangun katanya, kamu mau kerja apa mau tidur katanya. Sampai bersihin loteng, kasih kardus di situ buat istirahat. Jadi ya mau gimana lagi kan. Tapi alhamdulillah selesai. Karena mungkin ya jatuh cintanya juga sama profesi itu ya. Jatuh cinta sama profesi. Apa menu yang ngebuat chef terngiang-ngiang lah dari masa-masa dari ini pas memasak gitu ya, perantauan, terus dari dapur ke dapur. Masakan apa sih, Chef? Masakan apa ya? Ini agak-agak bingung juga sebenarnya karena kita bukan saya sendiri ya, semua sekolah masak ini bisa divalidasi. Semua sekolah masak mereka akan diajari teknik memasak modern, yang mana mereka itu kiblatnya pasti Eropa. Jadi semua itu teknik memotongnya, teknik memasaknya, semua istilah-istilah pasti akan pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris begitu kan, kayak saute, chopping, slicing itu kan bahasa Inggris semua. Pepper, salt, gitu. Semua sekolah masak begitu. Cuman dari proses itu kita sebagai chef bisa milih nih, kamu akan spesialis di bidang apa. Karena seperti dokter kan ada yang dokter umum, ada yang dokter spesialis. Kan dia semakin spesialis biasanya semakin mahal. Sama juga di chef juga seperti itu. Cuman chef ini kan dia ada yang industri, yang ada yang selebriti. Nah, yang industri itu yang fokus di dapur, ngejar jabatan sampai eksekutif chef tadi. Ada juga yang selebriti itu yang ya nongol-nongol bikin konten kayak gitu. Chef juga berarti masuknya ke chef selebriti. Cuman chef selebriti ini akan lebih di respect ketika dia berangkatnya karena yang dari industri yang sudah memang sepak terjangnya lama di dunia industri. Pas dia jadi selebriti dia akan lebih respect lah gitu kan, karena ilmunya juga banyak. Nah, yang membuat saya momen berbeda itu pas ikut MasterChef ini sih. Pas ikut MasterChef ini saya ketemu banyak orang di situ. Akhirnya saya kenal beberapa orang juga yang background kulinernya itu mereka bukan chef sebenarnya, tapi dia food anthropolog. Ada satu teman saya namanya Kang Seto, dia dosen food anthropolog di Unpad di Bandung. Saya banyak sharing tentang dia dan kayak melihat wah dunia kuliner itu ternyata luas gitu. Bukan hanya sekedar kamu memasak, kamu kasih tamu, tamunya suka, tamunya bayar, kamu gajian bulan depan. Tidak sesibet itu ternyata. Ternyata masih banyak yang perlu dieksplor begitu. Akhirnya dari situ memutuskan setelah dari Jakarta, kayaknya saya harus balik ke Sulawesi. Karena saya menganggap Sulawesi masih banyak hal-hal yang perlu dieksplor dari bidang kulinernya. Nah, karena kalau saya mau kejar karir atau mau cari uang, ya ngapain saya di sini? Yang mending saya di Jogja lagi atau di Jakarta atau di Bali. Skill kita lebih dihargai di sana. Lebih itu negosiasi masalah gaji itu lumayan tinggi di sana. Lebih dihargai di sana. Sebenarnya agak mulai lebih dihargai di sana. Lebih dihargai di sana. Memang di sini tidak. Kalau di sini lebih tepatnya masih kurang diapresiasi. Kurang diapresiasi. Karena untuk di Jawa itu kuliner mereka kan sudah berkembangnya cepat. Jadi skill memasak itu mereka lebih harus beradaptasi lebih cepat juga. Lebih cepat. Jadi di sana lebih istilahnya itu, kalau istilah kulinernya itu skill mereka untuk
mengembangkan makanan itu yang mahal. Skill mereka kayak misalnya hanya masak nasi. Kalau nasi biasa kan mungkin orang lain bisa, tapi karena dia punya skill, dia punya pengetahuan, dia bisa bikin nasi itu menjadi berbeda gitu. Kok ini nasinya lebih enak, kok nasinya menjadi lebih variatif gitu. Nah, skill itulah yang seharusnya dihargai. Nah, yang di sini mungkin karena industri kulinernya juga belum ada, komunitas kulinernya juga belum ada. Jadi orang-orang yang punya bisnis kuliner di sini masih kayak belum kayak hanya sekedar memasak. Bisa lah. Makanya ketika balik di sini saya sempat menjadi salah satu eksekutif chef di salah satu rumah makan terbesar lah bisa dibilang di Kendari. Menjadi wisata kuliner lah. Betul, wisata kuliner Kendari. Itu agak pertimbangan sebenarnya saya mau masuk ke sana atau tidak karena PR-nya bukan hanya sekedar produknya tapi SDM yang kerja di situ karena background mereka kebanyakan orang-orang yang dulunya tukang parkir. Dulu sebenarnya nggak masalah yang backgroundnya tidak ada basic kuliner tiba-tiba masuk di situ. Dan kemudian mereka kerja di situ tanpa melewati proses dasar yang seperti anak-anak sekolahan. Kalau proses dasar itu kan cara pegang pisau pun kita diajari, cara memotong kita diajari, cara memasak kita diajari. Sebelum benar-benar terjun di dunia industri, mereka asal aja gitu. Yang penting makanannya jadi, yang penting customernya bisa makan, kerjaan saya selesai. Nah itu sih sistem itu yang kemudian saya coba rubah di salah satu rumah makan itu dan alhamdulillah berhasil. Waktu itu saya anggap diri saya berhasil karena ada beberapa yang dulu kayak pengeluaran per hari 5 juta untuk bahan dipangkas hanya jadi 3 juta. Berarti dia per hari saving 2 juta ya. Kali 30 hari berapa tuh? 60 juta. Nah, udah 60 juta sendiri gitu. Nah, jadi itu kan harus memang pelan-pelan diterapkan apalagi mau cari orang baru kan susah sekali. Dan ternyata energi saya banyak terkuras di sana, banyak habis di sana. Saya tinggalkan rumah makan itu dalam keadaan ya sudah bisa lah jalan, tinggal cari pengganti saya yang bisa kontrol itu. Gitu sih. Itu ya. Tantangannya untuk di sini. Tapi berarti memang ada komponen-komponen yang masih miss ya kalau di industri. Industri apa ya kalau dulu? Industri kuliner ya. F&B di Sulawesi ini. Betul. Kalau di Sulawesi ini kalau dibilang masih kurang sumber daya manusianya. Karena kita tidak difasilitasi dengan itu. Di sini tidak ada pelatihan kuliner, di sini tidak ada sekolah kuliner yang mumpuni atau tempat magang misal itu sama sekali belum ada. Beberapa teman pun akhirnya saya kenal banyak orang, beberapa teman kerja di hotel atau beberapa teman juga ikut magang di hotel. Ya mereka ke sana tidak ada ilmu gitu yang mereka dapat bawa pulang, hanya sekedar pergi menyelesaikan tugasnya dan pulang gitu. Sedangkan itu berbeda sekali dengan ketika saya magang di hotel yang the best, yang saya bilang the best di Jogja itu. Karena kita nggak boleh bawa HP, jadi saya masuk ke sana itu bawa buku kecil, notes gitu. Saya tiap ada waktu senggang, saya tanya senior, chef, resep bikin soto gimana? Oh sama dia dijelasin gini-gini. Kamu bisa bikin pangsitnya belum? Nggak bisa chef. Sini ikut saya. Sama dia dipraktekin dia. Oh saya catat tuh. Saya tanya istilah-istilah kuliner semua sama dia dijawab. Semua saya catat. Jadi kelar dari situ, note saya itu full ilmu semua. Jadi kan kayak ada saya nggak sia-sia kerja di situ atau magang di situ. Nah itu perbedaannya dengan budaya kita yang di daerah. Mungkin bukan cuma di Sulawesi sih, paling di beberapa daerah yang jauh juga kendalanya sama sih kayaknya seperti itu. Karena mungkin ini di chef kayaknya ya itu tadi. Kenapa waktu di Jogja chef selalu pengen belajar apa segala macam? Karena wadahnya saya sudah lihat tersedia. Betul. Wadahnya ini sudah tersedia. Sedangkan mungkin di kondisi sekarang wadahnya belum kelihatan, wadahnya belum tersedia. Jadi caranya gimana ini saya mau masuk ke ini ya, ke industri ini karena wadahnya belum ada ini. Gitu. Padahal
industri kuliner ini salah satu yang sangat dibutuhkan sekarang. Salah satu, apalagi kamu punya skill dan kamu punya sertifikat. Betul. Kan kita kalau menjadi koki profesional itu ada sertifikatnya juga, ada ujiannya, dan itu dari BNSP. Jadi ada sertifikat khusus dia. Dari sertifikat itu kamu bisa pakai melamar kerja di hotel, kapal pesiar juga bisa. Nah, karena belum ada pengetahuan tentang itu di sini, nah itulah pelan-pelan saya mulai membentuk komunitas di sini. Terus saya memilih bertahan di sini dengan segala macam struggle-nya. Karena kalau saya menyerah di industri ini, ya saya mau kerja apa? Mau lari di tambang paling ujung-ujungnya kan? Ya kan? Jadi chefnya. Iya. Jadi chefnya juga masih bisa, chef. Kalau misalnya industri ini tidak berkembang ya kan? Mending saya ke tambang saja gitu kan. Tapi karena saya melihat di sini masih ada peluang, masih potensinya besar. Tapi karena mungkin prosesnya memang lama karena ya saya masih bekerja sendiri. Saya akui memang masih bekerja sendiri. Dan setelah ini tahun keempat saya di stay di Kota Kendari. Sudah mulai banyak yang ajak kerjasama seperti Dispar. Itu udah mulai kayak melirik gitu. Karena kan akhirnya saya aktif juga di konten ya, di sosial media saya. Jadi mereka mulai melirik untuk mempromosikan daerah-daerah. Tapi bukan hanya sekedar wisata alam, tapi ada kuliner-kulinernya juga. Nah, disitulah mulai saya tambah semangat untuk membangun komunitas. Karena ada kemarin kalau nggak salah ya, Chef, kita satu proyek ternyata. Yang mana itu? Dinas Pariwisata, ONI. Oh, iya. Tapi saya suara aja, Chef. Oke. Saya suara aja. Jadi suara aja itu kayak gimana? Voice over-nya aja. Oh, I see. Berarti itu suara kamu di video saya itu. Betul. Aduh. Iya. Jadi kemarin kita satu project nih. Iya. Kemarin di Dinas Pariwisata Wawoni kalau nggak salah ya. Betul. Wawoni. Tahun ini akan ada lagi tuh, karena semangat. Bisa aja. Jadi kadang-kadang nggak tahu kena dampak efisiensi atau tidak, nggak tahu ya. Semoga tidak. Semoga tidak ya. Semoga tidak. Iya. Tapi itulah maksudnya ternyata kita di F&B itu bukan cuma sebatas masak aja ya ternyata, Chef ya. Ada apalagi elemen SDM-nya, ada elemen marketingnya, betul. elemen brandingnya. Ternyata kompleks sekali. Skill untuk pengembangan dari satu masakan, bagaimana bisa menjadi masakan yang lain, ya kan, Chef? Nah, sekarang saya mau tanya nih, Chef. Kalau di daerah-daerah sini kan gini, kan banyak masakan-masakan daerah yang sangat saya sukai. Contohnya Kaswami itu kalau kita makan pagi kenyang sampai besok pagi lagi. Sampai besok pagi lagi. Betul tidak? Oke. Iya. Kan? Itu ada risetnya. Betul. Makanya sebenarnya kan hal-hal yang seperti ini akan lebih bagus menurutku untuk bisa kita olah kembali lagi ya, Chef ya. Wah, ini udah next lagi nih. Ini pengembangan itu yang tadi ya, pengembangan itu, Chef. Ya, justru ini perannya lebih krusial menurutku. Kenapa makanan ya? Karena makanan itu bisa dibilang membentuk peradaban. Itu yang sebenarnya teman-teman anak muda kenapa kurang melirik ini di daerah sini. Karena mereka melihat profesi koki atau memasak itu hanya sekedar pekerjaan yang dilakukan rumah makan. Mama saya saja ketika tahu saya memasak itu, kamu mau jadi apa katanya? Paling ujungnya tukang nasi goreng. Itu saya masih ingat sekali. Mama saya itu. Saya bilang, saya bilang kita tidak terbatas sampai di situ. Tapi ada banyak sektor yang bisa kita masuki. Kembali lagi ke kenapa anak-anak muda itu masih kurang melirik profesi ini, karena mereka tidak tahu betapa besarnya peran makanan ini di kehidupan kita, kayak membentuk peradaban. Itu yang lagi saya mencerdaskan anak bangsa juga ya sekarang kita lagi gencar-gencar ya. Membentuk peradaban karena isu yang sekarang beredar kan gen Z, Alpha, milenial pun masih
termasuk yang kayak krisis identitas. Mereka ketika merantau di mana, mereka tidak tahu identitasnya seperti apa, mereka itu siapa, apa yang mereka makan. Padahal semua bisa diambil dari kehidupan mereka sehari-hari, termasuk apa yang mereka makan. Kebanyakan mungkin bisa dicek ya, mahasiswa sekarang yang dari daerah-daerah yang sering mereka makan apa? KFC, pizza, apalagi ayam-ayaman, ayam geprek. ya kan? Ke bisnis aja larinya ayam-ayam geprek semua. Nah, karena keseringan mereka mengkonsumsi itu, akhirnya mereka lupa jati diri mereka sebagai siapa, mereka asalnya dari mana. Kalau mungkin karena ini sih, Chef, karena susah didapat, mungkin ya. Susah didapat gara-gara apa? Gara-gara apa? Kurangnya yang mengkonsumsi. Coba banyak yang konsumsi, ya kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin susah didapat. Betul. Karena banyaknya yang konsumsi itu seperti tadi. Iya, jadi yang industri yang seperti itu yang muncul. Coba Gen Z atau milenial lebih suka makan ubi rebus sama ikan pindang. Iya, yang banyak bukan store ayam geprek, tapi store ikan pindang di situ. Betul. Ya kan seperti itu. Iya, masuk akal. Iya, karena seperti itu. Dan pengalaman ini pun saya dapat ketika saya ekspedisi Sumatera. Dan saya paling amazed itu sama Sumatera Barat. Saya jatuh cinta sekali sama Sumatera Barat. Saya kurang hampir 2 minggu di sana, berkeliling Sumatera Barat. Saya penasaran kenapa rendang bisa mendunia sekali. Apa rahasianya begitu? Ternyata saya sampai di sana karena saya backpacker tanpa guide. Jadi jalan itu random kan ke daerah-daerah. Ada satu bapak Minang itu, dia lihat saya, mungkin lihat penampilan atau tas, dia tanya, adik dari mana gitu kan? Saya dari Sulawesi, Pak. Onde-mande Sulawesi Minang tuh bersaudara, dia gitu kan, dia yang logat-logat dia kan. Saya bilang, begitu ya Pak. Bikin apa kamu di sini katanya? Saya mau belajar bikin rendang. Saya bilang, belajar bikin rendang, sama mau cari makanan-makanan otentik yang ada di Sumatera Barat. Bisa katanya, nanti kamu bisa belajar di rumah katanya. Besok pagi pasar kita pergi belanja katanya. Dan saya merasa welcome gitu kan sama masyarakat random di sana, tinggal di rumahnya, paginya kita ke pasar terus dia jelasin ini. Dan rendang itu kan kompleks sekali ya, 12 sampai 18 jenis bumbu. Jenis bumbunya. Dan dia perkenalkan satu persatu. Ini begini. Nanti kalau yang tidak ada kita bisa petik di belakang rumah. Terus akhirnya kita bikin sama proses-prosesnya, dia sebutkan istilah-istilahnya. Ini orang random yang kamu temukan, dan itu masyarakat biasa di kampung gitu. Bedanya apa dengan kita Sulawesi? Ketika kita melihat orang baru, kita tidak ada interesting mau tanya, apa yang kau cari di sini? Misalnya, saya mau makan palu mara atau mau makan kaswami. Kira-kira di mana kamu mau bawa saya? Dan historical apa yang bisa kamu kasih ketika saya menikmati itu? Masih bingung kan? Pasti bingung. Nah, iya, memang. Karena kita kayaknya mungkin masih di pasar-pasar tradisional masih dapat ya, Chef? Masih dapat, dan mereka hanya sekedar display. Iya. Dan mereka hanya sekedar display. Nah, itu yang berbeda dengan Sumatera Barat. Mereka tidak hanya sekedar display rendang itu begini, tapi mereka juga menguasai historinya mereka. Dan ketika habis dari sana, saya tambah semangat pulang di Sulawesi. Saya bilang, harusnya Sulawesi bisa. Kita punya kaswami yang kau sebutkan tadi. Kita punya nasu wolio, makanan kerajaan dari Buton sana. Dan itu setelah saya riset memang punya historical panjang. Dan ketika saya kembali ke Jogja membawakan makanan-makanan ini, dan itu dihargai satu porsinya itu 200.000, 300.000. Memasak sambil berhistori kayak kaswami. Kita lihat kaswami itu di sini. Siapa yang mau makan kaswami? Betul. 300.000. Siapa yang mau makan kaswami 300.000? Kalau di sini 5.000, mungkin masih ada sisanya. Tapi ketika saya bawa itu keluar sambil saya ceritakan,
Kaswami ini dari singkong. Betul. Kamu tahu singkong bukan makanan asli Indonesia? Nah, dari situ, jadi ini apa? Gitu kan? Iya, jadi singkong itu datang dari orang-orang Portugis zaman dulu, datang sambil membawa bibit mereka. Dan ketika mereka tanam di Indonesia itu, pertama tidak cocok. Makanya ubinya beracun. Beberapa daerah itu ubinya mereka beracun. Termasuk yang di Wanci. Mereka ubi yang ditanam di sana beracun. Terciptalah Kaswami karena ubinya itu beracun, jadi dia hanya mau ambil ampasnya. Jadi dia diperas, betul-betul diperas, ini asal muasalnya ya. Diperas betul-betul hilang, dia punya cairan, sisa ampas. Nah, ampasnya ini yang dibikin Kaswami. Banyak orang bilang Kaswami itu makanan paling tidak bergizi karena sari-sarinya dibuang. Nah, ini yang tidak mengerti sejarahnya. Karena sejarahnya dulu ini beracun dia, jadi dia punya sari-sari itu harus dibuang. Makanya terbentuklah Kaswami. Berarti untuk menciptakan satu makanan harus ada trial dan error. Betul. Siapa yang tahu dulu ini ubi beracun atau tidak? Berarti sebelumnya sudah ada kejadian. Pasti sudah ada korban. Jadi, sudah ada kejadian. Iya. Makanan kita tidak sesimpel itu loh. Ini merinding saya kalau cerita itu. Makanan kita tidak sesimpel itu. Saya bawa itu ke Jogja, harganya 300.000. Satu kerucut. 300.000. Padahal kalau di sini sudah ada 2 ikan bakar itu 300.000. Kaswami 2 ikan bakar colo-colo. Selesai. Nilai-nilai itu yang akhirnya saya adaptasi itu dari perjalanan saya kemarin kan saya Sumatera Utara turun Sumatera Selatan, Bangka Belitung 1 bulan saya makan waktu dan gila saya bilang Sulawesi Tenggara ya khususnya kita punya banyak sekali. Harusnya, itu baru Kaswami ya, baru Kaswami. Belum yang ikan asap. Kenapa kok bisa ada ikan asap? Nah, itu sebenarnya. Kalau kita cerita satu-satu. Itu oke, sedikit saja. Kita tidak kan setiap daerah di Sulawesi Tenggara itu kan punya ikan asap yang berbeda-beda. Yes. Dan saya riset 2 tahun itu tentang ikan asap itu. 2 tahun? 2 tahun saya keliling. Apa yang membedakan? Masing-masing daerah memang punya membedakan. Sebenarnya tradisi mengasap ini juga kembali lagi. Itu bukan punya tradisi asli kita. Cuman kita hanya mengadaptasi karena orang-orang itu datang ya ke sini ke negeri kita. Akhirnya ada akulturasi budaya di situ dan kita mengadaptasi lah teknik-teknik mereka. Yang bikin menarik di Sulawesi Tenggara ketika saya di Muna saya mencari ikan asap terbaik di Muna gitu kan. Ikan asap terbaik di Muna di beberapa tempat yang saya dapat itu mereka menggunakan bahan-bahan pengasap dari media yang berbeda kayak misal untuk menghasilkan asap yang besar itu dari apa sih? Dari pohon kapuk katanya. Kayu-kayu ya, dari kayunya. Itu kan untuk mengasap itu kan sebenarnya hanya butuh 2 ya bahannya ikannya sama media pengasapannya itu kita pakai apa. Rata-rata di Muna itu saya dapat pakai kapuk tadi sama sabuk kelapa. Ketika saya ke Bau-Bau dan sekitarnya saya banyak melihat yang pakai tempurung kelapa. Terus yang katanya paling nikmat itu ada di Ereke. Di Butur katanya ikan paling enak ikan asap yang ada di Butur di Ereke. Oke, kita ke sana. Ternyata menurut saya tidak sebaik itu, tidak seenak apa yang orang-orang bilang itu. Karena dia konsepnya sudah lebih ke ikan bakar. Dia jarak bara sama ikan itu sudah terlalu dekat ya? Dan prosesnya hanya tidak sampai 2 jam. 1 jam mungkin juga tidak sampai. Terus akhirnya ini mah kayak ikan bakar biasa. Tapi setelah saya tanya-tanya, saya riset, ternyata mereka mengalami perubahan teknik memasaknya. Kalau zaman dulu itu mereka masih pakai kayu bakau. Kayu bakau. Dari bakau itu yang mana kalau kita orang Muna pasti tahu yang kulit kayu bakau dijadikan campuran di fermentasi, campuran di air aren, akhirnya jadi tuak, ya kan? Itu orang Muna pasti tahu. Air pagi lagi. Nah itu. Air pagi lagi ya. Nah kayunya itu yang dijadikan
media untuk menghasilkan asap. Jadi kan ada sensasi lain di situ. Betul, arenanya lagi ya. Betul, karena mengalami pergeseran kan, kayak bakau semakin berkurang dan itu sudah menjadi yang ilegal kalau ditebang. Akhirnya sudah mereka tinggalkan yang sebetulnya seperti itu, Bang. Karena ketika saya ke Butur itu, yang ikan asap itu sudah jadi industri. Jadi sepanjang pantai itu semua mengasap. Ya jelas tidak boleh. Kalau semua orang itu pakai kayu bakau, ya pemerintah juga pasti melarang kan. Pasti. Beda halnya mungkin ketika itu hanya untuk di rumah, untuk keluarga sesekali kita bakar pakai itu pasti hasilnya berbeda. Dan ternyata di situ saya ternyata memang mulai jarang kita dapat ikan asap yang bakau tadi. Terus saya pelajari juga teknik-teknik mereka mengasap seperti apa, dan kebanyakan tradisional. Terus akhirnya saya coba mengasap juga, tapi menggunakan alat yang lebih proper. Dengan termometer saya hitung suhu, terus saya treatment ikannya juga bagus, dan saya bisa bilang itu ikan asap terbaik di Sulawesi Tenggara. Saya lagi menjual itu di Radar Cafe. Radar Cafe lagi. harus ke Radar. Harus ke Radar ya. Karena itu perjalanannya panjang ya, 2 tahun saya riset tentang ikan asap dan kayaknya yang di Radar ini the best. Yang nggak saya asap sendiri. Iya. Gitu. Dan memang ternyata ini ya, Chef ya. Ya itu tadi yang saya bilang, banyak potensi-potensi dari masakan khas Sulawesi yang belum menonjol aja kali ya. Belum menonjol, dan itu sangat disayangkan sekali karena kalau dibiarkan bisa-bisa anak-anak teman-teman muda kita tidak mengerti tentang asal usul mereka. Kalau kita punya teman, tanya asalnya dari mana, sukunya suku apa, tanya makanan khas dari sana. Syukur-syukur kalau ada dia tahu. Karena begitu yang saya dapatkan ketika stay di Kendari. Saya ketemu orang baru, saya tanya dia asalnya dari mana, sukunya dari mana. Saya tanya makanan khasnya apa. Dia sama sekali tidak tahu. Ujungnya apa? Minta kenalkan saya sama mamamu atau sama tantemu, sama saudaramu, siapapun itu yang bisa memasak, saya bilang. Biar saya riset saja sama mereka. Kayak gitu ujung-ujungnya. Dan pola itu yang saya terapkan ketika saya traveling kan ke daerah-daerah. Saya tidak terlalu mencari pemandangan. Kalaupun saya dapat, ya itu bonus lah. Tapi misi utama saya ya mencari ciri khas itu. Termasuk kemarin Banda Neira yang terkenal sekali dengan view laut, gunung. Tapi turis ke sana makan apa? Bingung semua. Di sana tempat pengasingan Bung Hatta, Dr. Cipto Mangunkusumo, Sultan Syahrir. Mereka kalau lagi nongkrong cemilannya apa? Tidak ada sama sekali. VOC bikin pangkalan militer di sana hanya demi rempah-rempah. Terus untuk masyarakat di sana rempah-rempah itu diolah jadi apa? Tidak ada yang tahu sama sekali. Itu Banda Neira itu. Sampai saya 2 kali datang ke sana. Akhirnya saya riset, turun langsung, beli ikan langsung ke rumah mama, tolong bikinkan ini. Biasa orang sini, biasa di sini bikin aro-aro katanya dari ikan kuah kenari. Apa nih? Baru nih. Dan hal-hal itu yang luput wisatawan karena hanya mereka terpesona dengan keindahan lautnya, keindahan gunungnya. Tapi hal-hal yang seperti itu mereka luput gitu. Dan saya salah satu yang beruntung lah akhirnya dikasih kemampuan untuk itu. Dan ketika ke sana ada teman-teman yang mau ke Banda Neira, saya bilang, kamu harus coba ikan kuah palanya. Kalau kamu tidak dapat yang jual, minta aja, saya bilang sama warga di situ baik-baik. Kamu cukup beli ikan di pasar, bawa ke rumahnya pasti dia bikinkan. Seramah itu ya warga di sana. Atau kamu lihat kenari, pohon kenari terbesar di sana masih ada loh di sana. Di Banda Neira itu ya. Tapi produknya mereka jual keluar, orang taunya lebih jual keluar. Untuk konsumsi di dalam apa? Mereka belum tahu tentang itu. Padahal itu sangat disayangkan sekali. Termasuk Sulawesi Tenggara, lagi-lagi ke Sulawesi Tenggara. Targetnya, makanya saya target ke jangka panjang itu saya mau ada pembukuan tentang kuliner di Sulawesi Tenggara, biar itu bisa menjadi acuan juga untuk teman-teman ketika ke Sulawesi Tenggara mau coba apa sih, mau kemana sih.
bisa lewat situ. Karena sekarang sudah lumayan bisa saya plot-plotkan gitu. Oh, tempat wisata kuliner kita bisa ke sini. Nanti malamnya kita bisa main ke sana. Terus nanti besoknya nanti kita menyeberang, kita bisa main ke sini. Itu saya sudah punya jalurnya, dan beberapa teman yang dari luar, bahkan dari Norwegia kemarin 2 orang itu saya temani selama 1 minggu kurang lebih. Kita Buton Wakatobi, Buton Wakatobi. Selain dia mau diving katanya, ya saya bisa temani untuk memperkenalkan Norwegia, mungkin terkenal dengan salmon ya. Saya kasih tahu di sini ada yang lebih bergizi dari salmon, bos. Saya bilang gitu kan. Nanti kamu coba, saya bilang. Kita kasih ikan pindang gitu. Ini lebih bergizi dari salmon. Saya kasih lihat artikel. Oh, right gitu. Masuk akal katanya. Iya, memang saya bilang. Dan memang kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Betul. Itu sebenarnya chef yang mungkin agak kurang luput ya dari apalagi namanya dari pandangannya kita, kalau ternyata memang elemen F&B tadi itu luas sekali. Luas sekali. Bahkan sebenarnya kan kalau kita ke daerah-daerah lain ya, kita sebutlah tetangga kita. Coto. Orang sudah pasti berpikir Makassar, selesai. Betul. Nah, itu dia, makanya itu sih yang sangat disayangkan sekali ya sama Sulawesi Tenggara itu. Selain Kasuami tadi yang saya bawa ini Sulawesi banget, saya bilang Nasuwolio. Kalau belum dengar Nasuwolio itu kayak baru sekali dengar lagi Nasuwolio. Nasuwolio itu bau-bau. Kalau di Muna akawei namanya, akawei. Jadi dia ayam masak rempah, dia mirip opor. Cuman dia ada komponen khas dari Sulawesi yang dari kawei tadi. Kawei itu yang kelapa yang disangrai sampai kecoklatan, terus dia digiling sampai keluar minyak. Nah, bumbu minyaknya itu yang bikin dia rasa ayamnya jadi rich, kaya gitu kan. Terus ayamnya juga kan pakai ayam kampung kan yang dibakar dulu. Terus kalau orang tua zaman dulu itu dia sengaja cabut bulunya itu, dia sampai nggak terlalu halus, masih ada sisa-sisa. Karena mau dibakar dulu ya? Iya, karena kalau dibakar itu yang bulu-bulunya itu akan kasih sensasi aroma-aroma yang ini nggak bisa didapat kalau kamu makan opor, guys. Oh iya lagi, Chef. Iya. Itu pokoknya sensasi itu saya dapat waktu Lebaran, Chef. Ya. Lebaran itu pasti ada kakek saya masak bakar itu. Makanan Lebaran. Padahal saya bilang, kenapa nggak dicabut semuanya? Kau tahu apa? Itu juga salahnya orang tua sebenarnya. Itu juga salahnya. Tahu apa? Udah dulu gitu ya. Itu juga antara dia tidak tahu menjelaskan atau tidak mau ribet, tidak mau harus diam saja begitu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya. Jadi karena bulu itu bisa jadi sensasi bakar-bakarannya smoky ya. Smoky. Teori ini sebenarnya saya tidak tahu juga. Teori itu saya dapat ketika saya ke Sumatera Utara, di Batak. Mereka itu ada ayam. Aduh, saya lupa namanya. Tapi si bulunya ini ada yang mereka bakar. Jadi abunya itu dihambur di atas makanannya. Iya. Fungsinya apa? Untuk ada aroma-aroma itu ada juga katanya. Oh, berarti ini secara tidak langsung sebenarnya sudah diterapkan di kami orang Sulawesi, tapi tekniknya berbeda. Kita masih utuh di ayamnya gitu, tetap dibakar gitu. Jadi saya ambil istilah mereka. Akhirnya, ilmu-ilmu yang kayak begini kan sebenarnya turun-temurun, cuma kita tidak teredukasi nih. Karena kalau kita kan itu tadi mungkin karena modern ya, kita modernisasi, jadi semua bulu-bulu kita hantam habis, lebih suka yang bersih gitu kan, dan olahannya lebih suka yang geprek aja. Ya kan, lebih suka digeprek kan daripada dibakar dulu, ribetnya. Kan? Padahal sebenarnya memasak tidak memang ribet, tapi tidak hanya putus di ribet itu. Kenapa ribet? Kalau mau ditarik ceritanya itu
panjang sekali. lagi. Kita punya budaya yang harus diwariskan di situ. Kita punya cerita dan kita punya ciri khas yang perlu dijual. Dan itu juga kasusnya sama seperti Kak Suami. Ketika makanya kenapa saya senang tiap tahun itu saya suka kembali ke Jogja karena teman-teman di sana mereka wah gila ada Ode nih, mereka mau bawa apa lagi nih di sini. Mereka interesting sekali. Biasanya mereka teman-teman Bali yang ke sana itu makanan Bali yang otentik begitu kan. Saya bilang saya punya Sulawesi, termasuk parendenya kita. Itu tidak semata-mata parende ikan yang di kuah kuning. Tapi menunjukkan bagaimana kekayaan kita di Sulawesi itu terhidang dalam satu piring itu, dicampur lagi dengan masongginya kan. Ceritanya bagaimana dia? Memang di Maluku ada papeda, tapi kita sebut sinonggi karena ada kerajaan Mekongga zaman dulu. Itu. Iya itu sejarah sekali sebenarnya ya, Chef. Jadi, tapi memang itu Chef yang kurang dari edukasi F&B-nya kita ya. F&B Mungkin karena apalagi namanya ya mungkin pelakunya kali ya, Chef ya. Pelakunya itu kembali lagi ke pelaku SDM-nya tadi. Pelaku untuk mengedukasi ke selanjutnya ini. Kayaknya belum ada. Makanya itulah kenapa salah satu menjadi alasan saya untuk kembali stay di Sulawesi karena saya menganggap masih banyak rahasia yang perlu diungkap gitu Mas. Wow. tapi saya mau tanya nih, Chef. Rasanya menyajikan makanan favoritnya, Chef. Bukan makanan favorit sih. Menyajikan makanannya, Chef. Rasanya ketika nih kalian makan, ini ceritanya seperti ini. Pasti sangat puas ya. Karena di kompetisi kemarin pun kan beberapa makanan daerah saya bawa. Dan at least si juri-juri ini juga tidak bisa terlalu komentar banyak karena saya lebih tahu gitu kan, saya orang daerahnya membawakan makanan itu ya paling mereka hanya komen sekedar seleranya mereka kan, kayaknya bagusnya begini. Cuman dari segi sejarah atau teknik ya mereka nggak tahu itu kan. Tapi itulah yang kenapa ketika saya disuruh demo masak, saya lebih mengangkat tema-tema Sulawesi atau tradisional, tapi karena memang background-nya saya koki, chef yang belajar teknik modern tadi, jadi itu saya combine biar makanan tradisional itu terlihat lebih menarik gitu. Tapi di balik ke semua makanan itu ada yang lebih sebenarnya, tapi cerita tadi itu, cerita historical kuliner itu yang menurutku kita lebih dihargai. Kenapa rendang bisa sampai internasional? Makanan terenak. Masukkan dia salah satu makanan terenak di dunia. Ya, karena dia kaya sekali akan cerita dan rempah-rempahnya banyak sekali, dan memang Indonesia dikenal negeri rempah kan, dikenal dengan negeri rempah. Kalau hanya sekedar daging dikasih garam dikasih lada panggang 5 menit jadi. Segitu aja. Padahal kalau kita lihat dari memang cuma panggang jadi. Tapi kita ada proses asapnya, ada proses bakar, ada proses rebusnya juga. Ada proses kehidupan yang berjalan di situ. Bagaimana mamanya bikin. Kalau di Sulawesi yang kayak Kak Suami tadi, bagaimana petani lokalnya, bagaimana yang sekarang kan sudah ada tuh yang jual yang sudah diperas, dia punya itu ubi sari itu dijual, sudah ada yang jual itu, berarti kan sudah menjadi industri kan. Betul. Sudah ada kehidupan di situ. Kalau kita terus mengkonsumsi makanan ini, berarti juga bukan kita saja yang hidup, tapi ada banyak yang hidup dari kesederhanaan itu. Itu sih yang setuju lagi, Chef. Wah, banyak sekali nih, Chef, yang bisa kita ambil dari parendenya. Ternyata banyak sekali juga yang bisa kita gali dan olah ternyata di Sulawesi Tenggara ya, Chef. Kalau yang saya kumpulkan sekarang hampir 35-an makanan 35? khas. Ya, 35-an makanan khas Sulawesi Tenggara yang sedang tahap
bikin visualnya. Kan kita dengar namanya ketika ketik di Google, belum ada ya? Kok tidak ada. Iya. Itu lagi kita mau bikin visualnya, kita berusaha upload biar ketika dengar namanya itu apa, ketika di search engine kan sudah ada datanya. Betul. Itu sih. Dan kayaknya mungkin juga saya harapannya bukan cuma visualnya aja ya, tapi sudah bisa sampai di lidahnya kita. Betul sekali, makanya sudah sampai di lidahnya kita lah. Ini nyarinya di sini, ini carinya di sini. Betul. Itu sih harapannya kita juga. Makanya saya butuh sekali mungkin teman-teman yang nonton ini ya punya pemikiran kayaknya sama deh visi misinya kita ke sana. Ya kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin kita bisa ada kolaborasi kayak gitu kan. Karena beberapa komunitas pun akhirnya saya join ke mereka dan kita bikin apa nih kayak misal kemarin ada Explore Sultra yang biasanya Explore Sultra tapi yang dieksplor tempat-tempat wisata, tempat-tempat, karena itu kan anggotanya cukup banyak. Ya udah kita explore makanan. Chef bisa jalan-jalan ke channelnya kita ini yang masih baru, Potheads juga yang masih baru. Saya semangat ya. Iya, dan terima kasih juga sudah mau berjuang dan berusaha di bidang kulinernya kita di Sulawesi Tenggara. Nanti kita sama-sama kolaborasi lagi. Aduh, pokoknya saya menunggu momen-momen itulah karena jujur 4 tahun di sini. Pertama kali saya memilih stay di Kendari tuh saya nggak punya teman. Terus saya ikut-ikut saja yang keluarga yang mahasiswa di sini. Makanya kalau saya ikut mahasiswa di Kendari akan mendapat bayangan-bayangan. Link lagi, relasi-relasi lagi. Dan ternyata seperti itulah mahasiswa kita ya. Iya. Tapi thank you Chef udah main ke sini. Terima kasih banyak juga sudah edukasi kita juga, dan itu tadi kita selalu dukung apa yang Chef lakukan untuk kita untuk Sulawesi Tenggara, apalagi di bidang kuliner. Mudah-mudahan di bidang kuliner kita juga bisa seterkenal itu. Amin. Dan juga bisa ada minimal 1-2 menu bisa lah. Harusnya bisa sih. Saya optimis. Iya kan? Ini Sulawesi Tenggara. Ini saya optimis akan ada. Kita akan menunggu itu dan juga kita akan mensupport itu. Terima kasih Chef sudah datang. Siap. Thank you Potheads. See you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Chef. Thank you.